Ada kabar gembira nih, GBI Puri Indah sudah ada ibadah onsite sebanyak 3 kali loh. Mulai tanggal 17 April hari Minggu, ibadah GBI Puri Indah sudah ada ibadah mulai 9.30, 11.30, dan jam 5 sore. Jangan lupa ya, pukul 9.30, 11.30, dan jam 5 sore. Jemaat dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi GBI Puri Indah, dan jangan lupa untuk download aplikasi Peduli Lindungi. Adik-adik di NE Kids juga bisa beribadah loh secara onsite di GBI Puri Indah pukul 9.30, 11.30, dan jam 5 sore. Jadi adik-adik bisa datang bersama orang tua untuk beribadah bersama secara onsite pukul 9.30, 11.30, dan jam 5 sore. Jangan lupa ya. Dan untuk ibadah di GBI House of Blessing, waktunya tetap sama ya, pukul 8.30 dan pukul 10.30. Jemaat wajib mengikuti protokol kesehatan yang ada dan jangan lupa untuk mengisi formulir reservasi di aplikasi GBI Puri Indah. Dan untuk adik-adik yang ingin hadir ibadah sekolah minggu secara onsite, di NE Kids GBI House of Blessing sudah buka loh, pukul 8.30 atau pukul 10.30. Sampai berjumpa ya, Tuhan Yesus memberkati. Memperingati Jumat Agung, GBI Puri Indah mengundang saudara terkasih untuk beribadah bersama pada hari Jumat 15 April 2022 pukul 8.30 dan pukul 11.00 di gedung House of Blessing. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Puri Indah, ibadah onsite di GBI Puri Indah sudah berjalan loh. Yuk kita simak bagaimana sih alur protokol kesehatan yang ada di GBI Puri Indah. Jemaat masuk melalui pintu di sebelah timur dan akan disambut oleh tim usher kami. Protokol kesehatan pertama, saudara akan diminta untuk cek suhu tubuh. Kedua, gunakan hand sanitizer. Siapkan aplikasi Peduli Lindungi dan scan barcode. Kemudian tunjukkan status aplikasi Peduli Lindungi saudara kepada usher. Siapkan etiket reservasi. Apabila bermasalah, saudara dapat menghampiri tim registrasi terkendala dari Gereja GBI Puri Indah. Nah, itulah alur protokol kesehatan yang ada di GBI Puri Indah.
Jemaat jangan lupa ya untuk download aplikasi Peduli Lindungi dan aplikasi GBI Puri Indah. Sampai ketemu hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan sesudah itu Tuhan Yesus datang kembali. Semangat, haleluya. Shalom semua, saya mau mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan. Apa yang ada di benak saudara? Laki-laki atau perempuan? Banyak dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender? Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun mengajarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan. Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan. Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan, bahkan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya,
Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripaya perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak mempunyai nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya. Dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi satu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan yang tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur karena kasih anugerah Tuhan ada dalam hidup kita. Kita boleh bertemu lagi sama-sama untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Semua kita merasakan kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Naikkan pujian ini bersama-sama. Kami angkat pujian kami hanya kepadamu Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan Tuhan. Oh, mari angkat suara menaikkan pujian ini. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik, Dia berkati kita, Dia berkati kita dengan limpahnya. Dia baik. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik, menjadi anaknya, menjadi anaknya sesuai kehendaknya. Dia baik. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Katakan Dia baik, Dia baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan, dan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita. Dia baik, Dia berkati, Dia berkati kita, Dia berkati kita dengan limpahnya. Dia baik, Dia memilih kita, Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik, menjadi anaknya, menjadi anaknya sesuai kehendaknya. Dia baik,
terpujilah, terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Katakan Dia baik, Dia baik, oh, Dia baik, Dia baik dalam hidup kami. Oh, terpuji nama-Mu Yesus. Kami berkata dengan mulut kami Tuhan, bahwa Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari dengan lembut sama-sama katakan, Bapa, Kau sangat baik, Engkau baik. Bapa, 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 Kau sangat baik, Engkau baik. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, dan kami berkata, Bapa, Kau sangat baik, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Bapa, Kau sangat baik, Engkau baik. Lebih lagi angkat suaramu, Bapa, Engkau baik. Bapa, Kau sangat baik, Engkau baik. Haleluya. Bapa, Kau sangat baik, Engkau baik. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Terpujilah, terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku,
angkat suaramu sembah Dia. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami nikmati kebaikan-Mu Tuhan, kami rasakan pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Oh, Engkau tak pernah tinggalkan kami, Engkau selalu menuntun kami. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, glory bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Yesus. Ya la-la-la-la-la-la-la-la-la, sika-la-la-la-la-la-la-la. Hina-la-la-la-la-la, sika-la-la-la-la-la-la. Engkau disembah, Engkau ditinggikan, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Yesus, 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 Tuhan Engkau ajaib. Makasih Tuhan, karena kebaikan-Mu lah yang memberikan kami ada di tempat ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, oh Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu sekali lagi. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Sehari di mana setiap jemaat Tuhan, angkat suaramu katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Sekali lagi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan
kami berjalan bersama denganmu Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong kami. Katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Siap memuji Tuhan? Kita bersuka cita, kita bersyukur karena Tuhan kita baik dalam hidup kita. Karena terbukti hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, amin. Semua kuat, semua sehat. Karena anugerah Tuhan ada dalam hidup kita. Naikkan pujian ini sebagai tanda sukacita kita hanya kepada Tuhan kita Yesus. Come on, haleluya. Mari sambil kita bertepuk tangan. Come on. Hey. Haleluya. Kami bersorak hanya bagimu Tuhan. Iya, 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 iya. Mari angkat suaramu, sama-sama katakan. Sebelum dunia ini ada, pasanmu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Semua katakan, nyatakanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Mari lebih bebas lagi memuji Tuhan. Tinggikan Tuhan Allah kita. Come on. Oh, 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 oh. Angkat suaramu katakan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Angkat suaramu katakan, Kau Alfa Omega, Tuhanku Dia luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang. Mari dengan imanmu sekali lagi katakan, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Ya, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Yeah. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku
dalam hatiku. Yes. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata. Boleh sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Bolehkah jemaat saja katakan bersama-sama? Haleluya, kau ada dalam hatiku. Dia yang bersama dengan kita. Takkan patah semangatku, oh takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Boleh sekali lagi, lebih tinggi lagi katakan haleluya, haleluya. Yes. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhi. Biarlah sukacita nyata dalam hidup kita. Katakan sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Berikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GBI Puri yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu manusia tidak bisa hidup dengan roti saja, dengan makanan saja. Tetapi lewat kebenaran firman Allah kita semakin diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Sampai hari ini Tuhan memimpin kami. Sampai hari ini Tuhan menopang kami dan menuntun kami. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Allah. Hari ini kami menyediakan diri untuk mendengar firman-Mu dan hati kami untuk dijamah oleh Engkau. Sehingga kami beroleh kebenaran firman-Mu yang kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap Tuhan untuk menikmati berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GBI Puri yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan dengan tema mengikuti komando Allah. Mengikuti komando Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita menghadapi masa sukar yang sangat sukar, rasanya tidak mungkin kita atasi? Kadangkala kita menghadapi masa-masa yang mentok, jalan buntu dan tidak ada jalan keluar. Rasanya mustahil sekali karena terlalu beratnya beban, masalah dan pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan, yang membuat kita seringkali putus asa, kecewa, bahkan beberapa orang mengambil jalan pintas bunuh diri. Saudara-saudara, apakah Pak Apin juga pernah mengalaminya? Ya, saya juga manusia biasa, tentu pernah mengalami
hal-hal seperti itu pada masa-masa titik terendah dalam hidup saya. Sampai saya mengarang lagu judulnya Titik Terendah. Karena pada saat-saat tertentu orang mengalami titik terendah. Rasanya sesuatu hal yang sangat berat sekali. Misalnya saja dalam kehidupan saya tahun 1999. Saya mengalami kesulitan dalam keuangan, saudara-saudara. Sampai begitu beban yang begitu berat. Saya berkata, saya tidak melayani Tuhan secara full. Saya harus kerja kembali di sebuah perusahaan. Tetapi waktu berdoa Tuhan berkata, Apin, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan menjadi hamba uang. Wah, itu komando dari Tuhan untuk saya. Saya berkata dalam hati, Tuhan, terlalu berat. Tuhan, tidak cukup. Bagaimana engkau berfirman cukupkan diri. Tetapi saya mendengar komando demikian harus tunduk kepada Allah. Bapak ibu saudara sekalian, pada tahun 2019 saya membangun rumah, saudara-saudara. Dan ternyata membangun rumah butuh biaya yang besar. Saudara, dan kesulitan itu, saudara, itu membuat saya juga berkata, rasanya nggak mungkin, mana bisa. Tetapi saudara-saudara, sampai saat ini kami menikmati selalu ada cara Tuhan menolong kita. Kalau kita tetap mendengar komando Allah. Kalau ada dari antara Bapak Ibu Saudara sekalian dan berkata, Pak Apin, apa yang harus saya lakukan saat saya menghadapi jalan buntu? Saat saya menghadapi sesuatu yang tidak mungkin? Saat saya menghadapi sesuatu yang rasanya mustahil? Apa yang perlu saya lakukan? Sederhana, saya berkata, ikuti komando Tuhan. Itu saja, sederhana. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan mengikuti komando Allah. Dalam kitab Yosua pasal 6. Ayat 2 sampai ayat yang kelima. Saya akan baca demikian. Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa itu bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Saya lanjutkan ayat yang ke-15. Tetapi pada hari yang ke-7, mereka bangun pagi-pagi dan ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam peniup sangkakala berkata kepada Yosua, kepada bangsa itu, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan Allah telah menyerahkan kota itu kepadamu. Ayat 21 berkata, lalu bersoraklah bangsa itu, sedangkan sangkakala berbunyi. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka Alkitab bilang, runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kisah tentang Yosua merebut kota Yeriko, saudara-saudara. Kota Yeriko adalah kota yang paling kuat. Kota kuno yang paling kuat pertahanannya. Sulit diduduki. Dan ini kota pertama yang dibuat Tuhan diserahkan kepada Yosua. Kota yang terkuat.
kota yang terlindungi dengan tembok yang tebal. Dan rasanya tidak mungkin bisa diatasi. Kenapa? Karena bangsa Israel sebuah bangsa yang sebetulnya dari sejak dulu hanya budak. Dan di padang gurun juga, saudara-saudara, mereka mengalami banyak pergumulan. Bukan bangsa yang memang dilatih untuk berperang. Tetapi saudara-saudara, singkat cerita, bangsa Israel bisa mengalahkan sebuah kota yang begitu kuat. Kota yang dikelilingi tembok yang kokoh. Akhirnya bisa ditaklukkan. Sesuatu yang tidak mungkin bersama dengan Allah kita bisa taklukkan. Katakan amin. Sesuatu yang mustahil bila bersama-sama dengan Allah engkau dapat mengatasinya. Katakan amin. Inilah janji Tuhan bagi orang yang benar-benar menjadi pemenang. Itu sebabnya hari ini bagaimana Pak Apin supaya saya menjadi orang Kristen yang bisa mengatasi kemustahilan. Dengar komando Tuhan. Itu jawabannya. Komando yang mana Pak Apin? Di dalam ayat yang kedua ini jelas sekali. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Jadi jelas sekali kota Yeriko, saudara-saudara, bisa ditaklukkan karena Tuhan sudah memberitahu, aku serahkan. Berarti apa? Sebelum berperang, sebelum dilakukan sesuatu saudara-saudara untuk menyerang kota Yeriko, Tuhan sudah menyerahkan. Jadi jelas ada di pihak Yosua kemenangan itu. Kalau Yosua ikut komando Tuhan. Kalau bangsa Israel ikut komando Tuhan. Pasti berkemenangan. Sama halnya dengan saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberikan sebuah janji. Kamu lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan kemenangan itu diserahkan bagi kita. Sampai Alkitab berkata, hai maut di mana sengatmu, hai maut di mana kuasamu. Sengat maut ialah kuasa dosa dan kuasa dosa sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat kebangkitannya. Maka jelas sekali, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita diprogram untuk menjadi umat pilihan Allah yang berkemenangan, yang bisa mengatasi ketidakmungkinan, kemustahilan dalam kehidupan. Apapun perkara itu, apapun masalahnya, Allah adalah Allah yang maha besar, maha kuasa, dan maha bisa. Hanya saja, seringkali banyak orang saudara-saudara mengikut Tuhan, tetapi tidak dengan cara Tuhan. Banyak orang pilihan Tuhan, tapi hidup tidak sebagai orang pilihan. Banyak anak Tuhan tidak ikut komando Tuhan. Dalam hal ini Yosua mengikuti komando Allah. Komando yang pertama, Tuhan berkata begini, Yosua, untuk mengalahkan Yeriko bukan dengan cara mengasah pedang, panah, atau sesuatu yang lain dengan cara-cara yang biasa. Kamu harus menggunakan metode yang berbeda, metode yang tidak biasa, metode yang baru. Itu yang Alkitab ajarkan. Gunakan metode yang baru. Jelas sekali Alkitab katakan, haruslah kamu mengelilingi kota itu. Yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja dalam satu hari. Demikian engkau harus perbuat selama 6 hari. Dan hari yang ke-7, engkau membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7 itu 7 kali kamu mengelilingi kota itu. Dan imam harus meniup sangkakala. Setelah itu bersorak dan tembok itu runtuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengikuti komando Tuhan memang tidak mudah. Tuhan berbicara kepada Yosua. Cara berperang yang sangat berbeda. Memutari tembok kota itu 1 hari 1 kali selama 6 hari. Metode perang mana yang begini? Metode perang seperti ini apa masuk akal? Metode perang ini apakah sebuah metode yang dipelajari dalam strategi perang? Mana ada metode seperti ini? Saat orang Israel mengelilingi tembok Yeriko, orang Yeriko ada di atasnya mengolok-olok, menghina-hina.
Mereka berkata-kata yang kotor. Mengapa? Karena seperti, maaf kata, seperti orang yang bodoh sekali. Mengelilingi kota, gak ada kerjaan. Dan waktu mengelilingnya semua diam. Tidak berteriak, tidak berbicara, tidak berbisik. Tidak ngobrol, saudara-saudara. Hanya mengitari. Hari pertama orang Yeriko berpikir ada apa nih? Ada sesuatu terjadi. Tidak ada satupun sesuatu terjadi. Hari kedua dikelilingi, tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Mereka bilang konyol sekali. Tindakan yang bodoh sekali. Tindakan yang gak masuk akal sekali. Tindakan yang gak benar kira-kira menurut pandangan logika. Apalagi berpikir paradigma yang normal. Rasanya gak mungkin. Jika kita berpikir dengan paradigma manusiawi, jelas metode ini gak masuk akal. Tetapi kita berpikir dengan paradigma ilahi, maka kita berkata, ini metode baru. Ini metode yang paling cocok untuk menghancurkan tembok Yeriko. Banyak melihatnya ini sebuah tindakan yang menyedihkan. Tindakan yang sia-sia. Sebab hari pertama tidak terjadi apa-apa. Hari kedua tidak terjadi apa-apa. Hari ketiga tidak terjadi apa-apa. Hari keempat tidak terjadi apa-apa. Hari kelima tidak terjadi apa-apa. Hari keenam pun tidak terjadi apa-apa. Hari ketujuh sampai putaran keenam juga tidak jadi apa-apa. Tapi pada putaran yang ketujuh mereka meniup sangkakala dan bersorak. Mulai terjadi retak-retak gempa bumi. Dan hancur tembok itu. Terkadang saudara-saudara pada saat Tuhan memberikan metode baru kita tidak mempercayainya. Kita diberikan paradigma baru, kadang-kadang kita menolaknya. Tetapi saya berkata, Allah kita itu tahu metode yang terbaik buat kita. Tahu sesuatu yang sangat bermutu bagi kita. Lakukan saja. Lakukan saja. Gunakan metode baru. Jangan pakai metode lama. Kalau saudara berbisnis dengan cara yang lama tidak sukses, jangan ngotot dengan caramu yang sama itu sampai engkau begitu bosan dan putus asa. No, gunakan metode baru. Pada saat engkau belajar, engkau pakai cara yang sama dan engkau tetap tidak punya kemajuan. Mengapa tidak coba cara yang baru? Pada saat engkau melayani dengan metode yang lama engkau tidak sukses, kenapa engkau tidak berani menggunakan metode yang baru? Kisah ini juga pernah dialami oleh Columbus, penemu benua Amerika. Dia dipanggil oleh bangsawan Inggris untuk memberi seminar. Dan dia berkata bahwa dia penemu benua Amerika. Pada saat dia memperkenalkan begitu, semua orang ketawa. Bangsawan Inggris mentertawai dia. Mereka berteriak. Tidak menghormati Columbus. Hanya pelayar yang berbicara seperti itu kira-kira. Dan mereka berkata, semua orang pun bisa menemukan benua Amerika. Kamu mendayung dan kamu terdampar di sebuah pulau. Maka saat itu engkau berkata, ini aku menemukan benua Amerika. Semua orang juga bisa. Lalu Columbus memiliki paradigma yang berbeda dengan mereka. Dia berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bukan hanya menemukan benua Amerika. Saya memiliki hak paten penemuan lain. Dan saya memiliki kekayaan dalam hidup saya. Semua itu saya akan berikan kepada orang yang bisa mendirikan telur di atas meja. Biasa saudara-saudara di Eropa banyak hotel-hotel menyediakan telur rebus. Dan telur rebus itu sebagai tantangannya. Bila hadirin atau peserta seminar itu bisa mendirikan telur rebus di atas meja. Tidak terguling begitu, saudara-saudara. Dia pemenangnya dan akan diberikan hak paten penemuan seluruh penemuan Columbus. Semua satu-satu mendirikan telur rebus. Ya telur rebus itu oval. Ujungnya yang gak pernah bisa berdiri. Semua satu-satu ratusan orang gagal. Semua tertawa. Mana mungkin telur rebus bisa berdiri di atas meja? Tadi bilangnya bisa. Sekarang tidak mungkin. Lalu Columbus mengambil telur rebus itu. Dia
dia pegang di atas meja, lalu dia tekan sedikit, krek. Namanya juga telur rebus nggak pecah. Ini saudara-saudara berhamburan. Krek, langsung telur rebus itu bisa berdiri. Semua bangsawan Inggris tertawa. Ha! Semua orang juga bisa kalau begitu, kata mereka. Lalu Columbus berkata, jika semua orang bisa, mengapa hanya saya yang bisa melakukan? Mengapa kalian tidak mencoba tadi melakukan seperti saya lakukan? Ada banyak orang sekedar protes mentertawai, tetapi mereka tidak menggunakan metode baru. Kalau memang menurut saudara ada metode baru, lakukan. Kalau tidak ada, tanya sama Tuhan. Sang pembuat metode baru itu, dia kreator, dia kreatif untuk memberi jalan keluar di tengah-tengah kesulitan kita. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat engkau menghadapi hal-hal yang mustahil, gunakan metode Allah. Ayo ikuti komando Tuhan. Allah mau membimbing saudara, menuntun saudara, menggunakan cara seperti apa. Ikuti dia. Itu langkah pertama. Langkah kedua, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-10, Alkitab berkata begini, tetapi Yosua telah memerintahkan pada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah memperdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari yang aku katakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu baru harus bersorak. Jadi selama mereka mengitari tembok Yeriko selama 6 hari, mereka silent operation, berkarya dalam kesunyian. Seringkali banyak orang, saudara-saudara, belum berbuat sesuatu udah banyak ngomong, belum berkarya sudah banyak ngomong, belum melakukan pelayanan, belum melakukan sesuatu yang berguna untuk keluarganya, untuk bangsanya, untuk gerejanya, sudah banyak ngomong. Tetapi metode yang Allah berikan kepada kita harus menjadi orang Kristen yang berkarya di tengah kesunyian. Hari ini saya berkata, kalau ingin melihat hal-hal yang mustahil, perkara-perkara besar kita atasi, saudara mau tidak mau harus berkarya. Walaupun itu dalam kesunyian. Silent operation. Jangan hanya sekedar teriak-teriak, bersorak-bersorak, gembira-gembira, teriak-teriak, berkata-kata, tanpa memperhitungkan apa yang Allah mau. Apa yang Allah komandokan. Yang Allah komandokan kepada Yosua, berdiam diri, itu kunci. Kunci yang istimewa. Saudara, saya ingat sekali kunci keberhasilan dari Albert Einstein waktu ditanya oleh salah seorang wartawan, apa kunci Anda sehingga Anda sukses, Anda hebat, berhasil? Albert Einstein berkata, ada 3 kunci sukses dalam hidup saya. Yang pertama, bekerja keras. Kerja keras itu nomor pertama. Maka Jokowi juga kerja. Kerja keras merupakan salah satu hal penting supaya yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau kita bergerak, bekerja keras. Yang kedua, kunci yang kedua kata Albert Einstein untuk menjadi sukses adalah berdoa. Andalkan Tuhan. Sepintar apapun, secerdas apapun, sehebat apapun saudara-saudara perlu Tuhan. Kita terbatas juga, kita manusia, kita hanya debu tanah. Kita perlu Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan melihat perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Karena jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Albert Einstein berkata, kerja keras itu yang pertama. Yang kedua berdoa. Dan yang ketiga berkata, silent operation. Berdiam diri. Tutup mulut. GTM orang bilang. Gerakan tutup mulut. Belajar berdiam diri. Saya ingat ya, dulu kami berternak ayam di Bogor. Kalau ayam bertelur satu bertelur satu hari, memang ayam bertelurnya satu telur. Teriak-teriak dia, ketok kemana-mana, saudara-saudara. Dengan kata lain dia teriak-teriak, aku udah bertelur, lihat telurku, aku bertelur, keren, begitu.
Padahal satu. Tapi kalau saudara melihat, mempelajari kura-kura bertelur, diam-diam dia gali lubang, dia gali pasir, dia bertelur di situ. Dan telur kura-kura itu rata-rata paling sedikit 80 telur. Ada yang 300 telur. Kura-kura teriak-teriak nggak? Tidak. Dia mengubur kembali telur-telurnya itu. Dan dia rapikan atasnya. Supaya mangsa atau pemangsa tidak dapat mengetahui di situ ada telur. Sama sekali dia tidak beritahu kepada siapapun. Dan dia tidak teriak-teriak. Kura-kura yang telurnya banyak aja nggak teriak-teriak. Ayam yang telurnya satu aja teriak-teriak. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian berhasil. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian jadi orang pintar. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian jadi orang hebat. Oh, silent operation. Jangan terlalu teriak-teriak. Jangan mengumbar kesuksesan saudara. Jangan sombong dengan apa keberhasilan saudara. Jadilah orang Kristen yang rendah hati. Gak usah banyak omong, tetapi menghasilkan karya. Tidak terlalu banyak bicara, tapi karya Allah tetap nyata dalam hidupnya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata pada saat kita ikuti komando Allah, dan komando Allah itu pasti memberikan metode-metode yang baru. Jangan memakai hanya sekedar metode yang lama karena engkau sudah nyaman dengan metode itu. Gunakanlah metode-metode yang baru. Yang kedua, saudara-saudara, jadilah orang Kristen yang betul-betul bergerak dalam kesunyian. Berkarya dalam kesunyian. Jangan terlalu mengumbar janji-janji dan perkataan. Tapi berkaryalah. Allah merindukan hal itu. Dan yang ketiga, bagaimana Pak Apin kita bisa mengatasi segala sesuatu yang tidak mungkin. Berkali-kali Tuhan berbicara hal yang penting sekali. Misalnya ayat yang ke-18 Bapak Ibu. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikuduskan. Yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya janganlah kamu mengambil sesuatu barang yang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan. Dengan demikian membawa keperkemahan orang Israel kecelakaan atau hukuman. Dengan kata lain Tuhan berkata, engkau boleh menggunakan metode baru dan bangga dengan metode baru. Dengan paradigma yang istimewa. Engkau juga boleh berkarya segudang karya dalam kesunyian itu. Tetapi tetaplah jaga kekudusan dalam kesemuanya itu. Menjadi tetap berkenan kepada Tuhan. Itu yang sangat penting. Saudara, nasihat yang ketiga ini sangat perlu dijaga. Ada banyak orang dulunya belum sukses, sekarang sukses menjadi sombong. Tidak hidup kudus, tinggalkan Tuhan, kawin lagi. Banyak orang saudara yang dulunya susah, Tuhan tolong, Tuhan buat angkat tinggi, hebat saudara-saudara. Tetapi setelah itu melupakan Tuhan dan menghilangkan, tidak jaga kekudusan. Dia menghilangkan Tuhan dalam dirinya. Dan dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Hidupnya sudah jatuh dalam dosa dan tidak hidup dalam kekudusan. Tetapi hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, kalau kita ingin bisa mengatasi berbagai macam pergumulan, ikuti komando Allah dengan metode yang baru. Ikuti komando Allah supaya berkarya di tengah kesunyian. Ikuti komando Allah untuk tetap dalam kekudusan. Ini yang ketiga. Tetap jaga kekudusan, saudara-saudara. Kekuatan orang Israel sebetulnya terletak pada Allahnya. Bukan pada kepandaian, kepintaran, talenta Yosua dalam berperang atau talenta orang Israel dalam berperang. Kehebatan orang Israel adalah Tuhannya. Katakan amin. Kehebatan hidup saudara adalah Tuhannya. Kehebatan dan kemenangan saudara adalah Tuhannya. Jadi kehebatan orang Israel adalah Allahnya. Bukan karena orang Israel punya talenta, kemampuan, kepintaran, punya keterampilan berperang. No. Sama halnya hari ini. Saya berkata kepada saudara, kalau menurut kepintaran orang lain lebih banyak pintar dari saudara. Kalau menurut kekayaan orang lain lebih banyak kaya dari saudara. Kalau menurut saudara kecantikan orang lain lebih banyak cantik dari kita sekalian. Saudara-saudara, tetapi bukan itu yang terpenting. Orang Israel bangsa yang kecil.
tetapi punya Allah yang besar. Orang Israel sering diolok-olok, tapi Allahnya luar biasa pemenang. Karena itu jaga hubungan dengan Allah, jaga kekudusan, jangan macam-macam hidup, jaga kekudusan. Karena kekuatan orang Israel adalah kehidupannya yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Alkitab. Ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini kuncinya. Mengandung beberapa pesan dari kalimat ini. Kuduslah kamu, berarti kekudusan adalah perintah Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti kekudusan adalah hakikat Allah. Karena kekudusan hakikat Allah, hidup kita juga harus kudus. Kuduslah kamu di situ. Sebab aku kudus. Ini sebuah tuntutan. Allah menuntut orang-orang yang percaya, orang pilihannya hidup kudus. Kuduslah kamu sebagai umat pilihan Allah. Jadi kekudusan itu merupakan kriteria umat Allah. Kalau kekristenan sudah tidak hidup kudus, kekristenan diambang kehancuran. Belajarlah hidup kudus. Sebab Allah kudus. Kekudusan adalah hakikat Allah. Belajarlah hidup kudus karena kekudusan adalah perintah Tuhan, bukan pilihan. Kekudusan itu tuntutan Allah. Jadilah kudus karena Tuhan menuntutnya, kita umat yang kudus. Kekudusan itu adalah kriteria orang yang percaya hidup kudus. Mari kita berdoa bersama. Jadilah orang Kristen yang bisa mengatasi ketidakmungkinan dengan mengikuti komando Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu mengangkat tangan Tuhan, memberkati seluruh jemaat yang mendengar, menyaksikan, yang melihat firman-Mu lewat setiap tayangan media. Sehingga semua kami diberkati. Siapapun kami yang mendengar firman Allah, kami hidup mengambil sebuah komitmen, sebuah keputusan untuk mengikuti komando Allah dari sekarang. Untuk keluargaku, dari sekarang, untuk pribadi, untuk bisnisku, untuk pelayananku. Aku harus ikut komando Tuhan. Itulah yang terbaik. Dan hari ini ajar kami pandai untuk menggunakan metode yang baru. Kami tidak ngotot dengan cara-cara lama kami. Ajar kami Tuhan untuk pandai ya Bapa, berkarya di tengah kesunyian. Kami tidak banyak gembar-gembor membanggakan diri. Ajar kami tetap menjaga kekudusan sehingga kami tetap menghormati Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Di samping kanan Bapak Ibu Saudara duduk ada barcode yang sudah disediakan. Silakan untuk kita men-scan barcode yang ada untuk kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari satukan hatimu untuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami dipuaskan dengan firman-Mu. Bahkan kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu, Tuhan berkati, pakai terus hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun dia pergi dan berada menjadi alat Tuhan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya setiap kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Tuhan pun akan memberkatikan setiap tangan-tangan yang akan memberikannya. Berkat jasmani, berkat rohani sudah kami terima dari Tuhan. Dan kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap memberi bersama katakan amin. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Apin, Miritia Kristi. Tuhan berkati Bapak dan keluarga dan juga jemaat yang Bapak pimpin. Yuk mari kita akan menyudahi ibadah kita dengan doa berkat. Kita bangkit berdiri, kita mengangkat kedua tangan kita dan buka hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih-kekasihnya Tuhan, umat pilihannya Tuhan, janganlah takut dan gentar hatimu. Tapi yakin dan percayalah Tuhan semesta alam ada bersama dengan engkau. Keluargamu dipelihara, dijaga, dibela, dilindungi Tuhan. Bahkan dibuatnya berhasil
apa yang Engkau kerjakan mulai saat ini sampai selamanya. Yang percaya, sama-sama yuk kita berkata, amin.